Apa yang bisa ada hampir 2-3 kali sekarang ini paling gampang sama Pak Mas. Iya paling gampang. Kalau saya mau ke rumah siapa ya. Ini masih ada telinga. Pak Yosef lagunya. Romo, para suster, frater, Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran suster, frater, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Juga rekan-rekan Ananda Lintang yang saat ini bergabung dalam Zoom. Ya, jadi kita di sini tapi juga beberapa atau cukup banyak yang bergabung dalam Zoom. Kita bersama-sama mendukung dalam doa untuk kedamaian abadi Ananda Cornelia Lintang. Malam hari ini ibadat sabda akan dipimpin oleh Romo Manik. Perlu petugas Romo. Bacaan. Banyak lektor Romo, tinggal pilih. Ambil salah satu, semuanya lektor yang ada di situ. Lagunya Pak Yosef. Yang khotbah ya harus Romo ini. Nomor berapa Pak Yosef? Halaman 92. Nomor 9 sebagai lagu pembuka. Bacaan pertama Mbak Renat. Mbak Dina. Bacaan pertama Mbak Dina. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadat sabda.
Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Di mana Tuhanku berkenan menjadi gembala, rezeki akan berhenti. Tuhan yang memberi, di sana janganku mengangkat. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul pada malam hari ini untuk memperingati saudari kita, sahabat kita yang terkasih, yang meninggal, saudari Lintang, meninggal 7 hari yang lalu. Dalam ibadat ini kita akan berdoa untuk keselamatannya dan akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, khususnya agar keluarga benar-benar mendapatkan kekuatan dari Tuhan, agar kita layak menyampaikan doa-doa permohonan harapan kita. Mari kita lebih dahulu mohon ampun, kita sesali dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan Putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudari kami Lintang yang sudah Kau panggil. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan Putramu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api, mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh laksana api yang menjilat ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian orang.
tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah berdoa. Allah sumber kebaikan dan belas kasih, orang-orang berdosa mendapat pengampunan dan orang-orang saleh mendapatkan ganjaran kebahagiaan. Kami sedang memperingati saudari kami Lintang yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan terima dia di kalangan para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tuhan. Pada waktu itu Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya dan orang banyak pergi bersama dengan dia. Waktu Yesus sampai dekat pintu gerbang kota itu, orang-orang sedang mengantar jenazah keluar dari kota. Yang meninggal adalah anak laki-laki tunggal, seorang janda. Banyak penduduk kota ada bersama-sama dengan ibu itu. Ketika Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya lalu berkata, "Jangan menangis lagi, ibu." Kemudian Yesus maju sedikit ke depan dan menjamah peti jenazah itu. Maka orang-orang yang mengusung peti itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai anak, aku menyuruh engkau bangun." Pemuda yang sudah mati itu bangun, duduk, dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang takut dan mulai memuji-muji Allah. Mereka berkata, "Seorang nabi besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Allah sudah datang menyelamatkan bangsanya." Kabar tentang Yesus ini tersebar di seluruh Yudea dan di daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, putramu telah menghidupkan kembali pemuda di Nain dan telah menghibur ibunya secara nyata. Kami mohon kepadamu, semoga hamba-Mu, saudari kami Lintang, Kau beri hidup kekal, dan keluarga yang ditinggalkannya mendapat penghiburan karena kepercayaan bahwa kelak akan ketemu kembali dengannya di alam keabadian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernah suatu kali ada seorang anak kecil bermain-main di tepi pantai. Kemudian dia coba berlari ke sana kemari, menyusur tepi pantai, sampai dia akhirnya penasaran ketika dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedikit agak jauh dari tepi pantai. Pemuda itu melakukan tindakan yang kelihatannya menurut anak itu tindakan yang cukup aneh, karena dia memukul-mukul batu karang yang cukup besar. Itulah yang dia lakukan. Anak itu penasaran, mengapa batu karang ini harus dipukul-pukul sedemikian rupa. Terkadang menggunakan besi, terkadang digosok, dan seterusnya. Lalu akhirnya karena penasaran, anak itu mencoba meneruskan melihat apa yang akan terjadi. Tetapi akhirnya dia bosan lalu meninggalkan pemuda itu dengan aktivitas anehnya. Keesokan harinya anak ini juga kembali ke tempat yang sama dan tetap melihat apa yang dilakukan pemuda aneh itu tetap sama, memukul-mukul batu. Dan banyak dari kepingan-kepingan batu yang dipukul itu terpecah, kemudian berantakan di sekitarnya. Banyak kepingan-kepingan batu itu tercuil begitu saja, lalu terpental ke sana kemari karena dipukul-pukul terus-menerus oleh sang pemuda. Anak itu menunggu apa yang akan terjadi, tetapi tetap saja sama. Ketika dicoba diajak berkomunikasi, pemuda itu tetap diam.
Dia melakukan hal yang sama, memukul-mukul batu terus-menerus, sampai akhirnya banyak kepingan-kepingan batu itu yang berceceran di sana-sini. Sampai beberapa hari dia melakukan hal yang sama, dan anak itu terus penasaran, lalu akhirnya dia membiarkan pemuda itu seperti itu. Sesudah sekitar 3-4 hari kemudian, atau hampir seminggu kemudian, anak itu tidak lagi pergi ke sana. Dan dia penasaran, apakah pemuda minggu lalu masih di situ. Sesudah sekitar 4, 5, atau 6 hari, dia tidak pergi mengunjungi pemuda aneh itu. Ketika sampai di tempat itu, anak itu melihat pemuda itu mulai kelakuannya juga tetap masih aneh, tapi agak berbeda. Terkadang dia memukul batu, terkadang berhenti, terkadang mundur ke belakang melihat batu yang dia pukul. Kembali lagi batu dipukul, mundur lagi, dan seterusnya. Itu yang dia lakukan. Membuat anak itu akhirnya merasa jengkel, ini pasti orang aneh. Lalu dia meninggalkan begitu saja. Dia tidak lagi berkunjung ke tempat itu. Baru 3 hari kemudian anak itu kembali ke tempat itu dan melihat sekarang batu yang dipukul-pukul itu sudah berubah menjadi sebuah patung singa yang sangat bagus dan mengagumkan. Anak itu akhirnya terdiam. Lalu akhirnya dia tahu kalau pemuda itu ternyata seorang pemahat. Lalu dengan lugunya anak itu bertanya kepada pemahat, "Pak, bagaimana Bapak bisa melihat singa di dalam batu?" Itulah yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana Bapak bisa melihat singa di dalam batu? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah pekerjaan seniman, pemahat. Dia terkadang memukul, dia terkadang menggosok batu atau kayu yang dia pahat, terkadang dia mundur ke belakang menjaga jarak untuk melihat mana lagi bagian yang harus dicungkil, mana bagian yang harus dibuang, mana bagian-bagian yang harus dipoles sedemikian rupa. Itulah cara pemahat dalam mengukir dan memahat sebuah karya yang mengagumkan. Lalu muncul pertanyaan yang sifatnya sangat kontemplatif. Bagaimana Bapak bisa melihat singa di dalam batu? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Allah itu adalah sang seniman sejati. Dia juga sedang memahat hidup kita. Dia sedang memahat bagaimana kita bisa menjadi sebuah karya yang mengagumkan. Dipahat oleh Allah itu tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan. Ketika Tuhan harus mencungkil sebagian dari hidup kita, Tuhan harus menggosok bagian-bagian yang mungkin bagi kita merasa penting. Tuhan terkadang juga menjaga jarak, seperti seorang seniman yang mundur dari karyanya untuk melihat mana bagian yang akan saya perbaiki, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sangat menyakitkan ketika ditinggalkan orang yang sangat kita kasihi. Kalau kita mau berbicara jujur, dari hati yang sangat jujur dan tulus, ini tidak adil dan sangat tidak fair. Bagaimana mungkin seorang yang sangat baik, yang sangat tulus, seorang yang sangat loyal terhadap gereja, seorang anak yang sangat cerdas, harus dipanggil oleh Allah dari tengah-tengah kita. Dari sisi manusiawi ini sekali lagi tidak fair, ini tidak adil. Kalau kita berbicara soal keadilan, Tuhan tidak adil, betul. Karena apa? Bagi saya, sejauh saya mengenal saudari Lintang yang terkasih, saya membayangkan, oh ini orang yang sangat punya potensi besar. Masa depan gereja itu pasti akan sangat baik kalau diberikan kepada orang-orang yang loyal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bertanggung jawab untuk gereja, seperti Lintang. Tetapi mengapa justru Tuhan mengambilnya? Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi menurut perhitungan manusia, ini adalah ketidakadilan, tidak fair sama sekali. Percuma setiap kali misa, sesuai dengan terkadang permintaan dan juga terkadang dari suara hati, setiap kali misa, saudari Lintang ini saya bawakan dalam intensi misa. Lalu apa jawaban Tuhan seperti ini? Ini tidak fair, ini tidak adil. Tuhan ini maunya apa? Ini sangat menyakitkan. Sekali lagi dari sisi manusiawi, itulah yang keluar dari hati saya, mungkin dari hati keluarga.
mungkin dari hati kita semua yang hadir di sini, yang sangat mengasihi Lintang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak tahu Tuhan sedang merancang apa atas hidup kita, merancang apa atas hidup saudari kita Lintang yang terkasih. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa membuat kesimpulan tentang sebuah lukisan yang besar ketika kepada kita disodorkan hanya kepingan kecil dari lukisan yang besar itu. Mungkin kepingan kecil dari lukisan yang besar yang sedang diberikan kepada kita hanya bagian yang warnanya paling gelap, paling suram, dan tidak kita mengerti. Tetapi suatu saat kepingan yang hitam, gelap, dan tidak bisa kita mengerti ini, ketika ditempelkan pada gambar yang utuh, kita baru tahu betapa mengagumkan karya Allah yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, kalau kita berbicara menurut ukuran duniawi, maka ini tidak adil, ini tidak fair. Tetapi di sisi lain, kita harus tetap terbuka terhadap rencana Allah, Sang Seniman sejati. Sekali lagi, saudara-saudara yang terkasih, sangat menyakitkan ketika ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tetapi lewat Injil yang kita dengarkan hari ini, kita juga belajar bagaimana kita bisa melihat karya Allah. Tadi dalam Injil kita mendengarkan bagaimana seorang pemuda, seorang anak laki-laki di Nain yang meninggal, anak seorang janda. Ini konteksnya adalah orang Yahudi. Seorang janda itu tidak punya hak apa-apa di tengah masyarakat. Kalau dia dibawa ke pengadilan, dia tidak punya pembela sama sekali. Yang boleh membela dia hanya seorang laki-laki dewasa. Anaknya yang menjadi jaminan hidup ternyata mati. Lalu apa lagi yang tersisa untuk dia? Jawabnya, tidak ada. Lalu akhirnya kemudian Yesus membangkitkan anak ini, memberikan harapan kepada ibu tadi. Ketika anak ini dibangkitkan, maka akhirnya ada harapan yang memberikan kepada ibu janda itu jaminan hidupnya. Tetapi lebih dari itu, letak jaminan hidup itu ternyata ditunjukkan oleh Yesus, bukan lagi pada anak yang dibangkitkan, tetapi pada Allah sendiri. Karena semua orang memuliakan Allah, karena mereka akhirnya sadar bahwa Nabi besar telah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil ini kita diingatkan supaya mungkin kita mengalami kepahitan, kita mengalami kesedihan, terpukul sangat berat ketika ditinggalkan saudari kita yang terkasih. Tetapi jangan lupa bahwa hidup kekal, jaminan kekal kita ada pada Tuhan. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, dan banyak hal yang tidak bisa kita uraikan dengan kata-kata. Tetapi lewat Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa jaminan hidup kita hanya ada pada Allah. Yesus tidak menjelaskan kepada janda yang anaknya meninggal, mulai hari ini anakmu yang saya bangkitkan menjadi jaminan hidupmu. Yesus tidak mengatakan demikian, tetapi lewat peristiwa itu, dalam diam, dalam keheningan, Yesus mendidik janda yang malang itu bahwa jaminan hidup yang sejati bukan pada manusia, tetapi pada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan saudari Lintang kita diingatkan supaya jangan pernah membuat kesimpulan terhadap kehidupan kita secara menyeluruh dari pengalaman-pengalaman kecil. Kita diajak untuk melihat dan merenungkan bahwa Allah hadir dan selalu bersama-sama dengan kita dalam pengalaman sehari-hari. Mungkin mata kita tidak melihat Dia, tetapi hati kita akan tetap bersama-sama dengan Dia. Lintang tidak pergi, Dia ada selalu bersama-sama dengan kita, Dia ada di dalam hati kita, Dia ada dalam memori kita, Dia bersama-sama dengan kita, Dia menjadi pendoa bagi kita semua. Ada sebuah puisi dari seorang seniman juga yang mengingatkan kita supaya jangan pernah meninggalkan keheningan, karena keheningan itu mampu menjelaskan banyak hal. Puisinya seperti ini, Renjana Bisuku.
seperti jantung yang dialiri darah, seperti matahari yang dikelilingi semesta. Seperti itulah kau bagiku, wahai julaku. Aku tanpamu bagai kayu yang terbakar menjadi abu. Diriku melebur binasa bersama sejuta mimpi yang tinggal asa. Jikalau lisan tak sanggup bertutur, maka biarlah hujan yang berbicara. Sesungguhnya tetesnya lebih mampu untuk antar segala rasa yang membendung di kalbu. Ketimbang mulut yang selalu membisu. Ayah, ibu, ketahuilah melalui perdu kata ini, kusampaikan segala asihku yang tidak pernah berani kuucap. Ini adalah puisi yang ditulis oleh Lintang, diberikan kepada gurunya, dan itu malam hari ini menjadi refleksi kita semua. Semoga kita semua dikuatkan, diteguhkan, dan doa-doa Lintang selalu menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut, sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Mari kita berdoa untuk saudari kita Lintang yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Marilah kita berdoa agar saudari kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Marilah berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Marilah kita mohon. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Akhirnya kita saling mendoakan, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa, dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima dari Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Allah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, hidup, karya, dan pelayanan kita, harapan-harapan kita, dan masa depan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Ya, Mari kita hidup dalam kasih dan terang Kristus. Lagu penutup. Aku percaya kepadamu, Tuhan dari surgamu panggil Engkau, dengarkan seruanku, palingkan telingamu dan badanku, dengarkanlah doaku. Aku percaya kepadamu, Tuhan mengharapkan. Terima kasih Romo. Romo, Suster, Bapak, Ibu, adik-adik semua, selamat malam dengan dalam. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo atas perkenanannya untuk memimpin ibadat mengenang putri kami Lintang, Cornelia Lintang Mariswari pada malam yang ke-7 ini. Untuk saya akan memberikan sambutan selengkap kemarin sudah diwakili Pak Windy waktu di gereja. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Romo Manik yang saya juga tahu sekali Romo misa Lintang sudah dipensikan, juga pada Romo Medi, pada Bapak Ibu guru di sekolahnya, teman-teman yang sekarang juga mungkin ikut live, dan secara khusus pada Bapak Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik di lingkungan Santa Agustinus ini yang sungguh dengan luar biasa saat kami jatuh menopang kami dengan sepenuh hati dengan segala yang kami butuhkan sehingga kami tetap bisa dan sampai saat ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan untuk Lintang kami tetap mohon doa Romo, Bapak Ibu serta rekan-rekan dan adik-adik semua. Sesekali waktu dalam doa mohon untuk diselipkan doa untuk Lintang. Ya, Lintang memang kami saat ini mungkin masih belum bisa belum bisa, rasanya masih selalu ada di sini, belum bisa menerima kok begitu cepat pergi, dan terlebih sebagai orang tua tentu mungkin tidak saya sendiri, tetapi mungkin setiap orang tua, bahkan saya juga merasa mungkin gagal, merasa tidak bisa memberikan yang terbaik, sehingga Lintang menjadi seperti sekarang ini. Tetapi banyak kata-kata dari teman bahwa ya cinta Tuhan lebih besar pada Lintang. Tuhan lebih tahu bagaimana mencintai Lintang daripada kami sendiri. Kami semakin menyadari kami tidak boleh egois. Kalau kami berlarut-larut dalam kesedihan, berarti mungkin hanya memikirkan kami sendiri. Tapi mengingat ketika Lintang sakit dan sebagainya, berkat doa Romo, Bapak Ibu semua, Lintang sekarang sudah sembuh. Terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf terutama untuk rekan-rekan Lintang jika
Rintang sebagai manusia biasa dalam pergaulan ada hal yang kurang berkenan, dimaafkan setulus-tulusnya. Dan juga kami selaku keluarga, selama Lintang sakit sampai ini, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Mari, silakan. Ayo, ayo, ambil. Tadi, oh.